Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat kelas 4? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan seperti yang dilakukan oleh seseorang yang berasal dari Jakarta. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai yakni mampu membaca puisi secara deklamasi dengan tepat. Selanjutnya, siswa juga dapat menyadari pentingnya menjaga pelestarian lingkungan. Tentunya tujuan pembelajaran ini bisa kita capai jika memperhatikan dengan sungguh-sungguh selanjutnya mengerjakan soal latihan yang ada di kolom deskripsi dari video ini. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilakan. Selesai. Baiklah, kita mulai. Perhatikan videonya sebagai berikut. Nah, amati gambar berikut ini. Ini merupakan kali Pesanggerahan ya, ketika belum dilaksanakan reboisasi ya. Nah, kemudian ini merupakan kali Pesanggerahan ya, setelah dilakukan reboisasi ya, penghijauan. Pelestarian ini berkat seseorang yang dikenal bernama Bang Idin. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita baca pada buku siswa halaman 113. Si pendekar Kali Pesanggerahan. Keinginan untuk kembali melihat Kali Pesanggerahan di Jakarta bersih membuat Haji Khairuddin atau yang dikenal dengan Bang Idin berpetualang menyisiri bantaran sungai tersebut. Kali Pesanggerahan yang dulunya tempat ia bermain air bersama teman-temannya telah berubah menjadi kali yang kotor, penuh sampah, berwarna hitam dan bau. Dengan bekal golok dan tekad yang besar, ia mulai menyusuri bantaran sungai itu untuk melihat tingkat kerusakannya. Ia pun mulai membersihkan sampah-sampah yang menutupi sungai tersebut. Banyak anggota masyarakat yang menentangnya karena dianggap sebagai perusuh. Kegiatan banyak terhalang justru oleh masyarakat sekitar sungai yang tidak memahami tujuan kegiatannya. Akan tetapi, ia tidak marah. Baginya, untuk menyadarkan orang lain tidak perlu membalasnya dengan kekerasan. Ia melakukan berbagai cara untuk membuat masyarakat sekitar sungai sadar pentingnya merawat sungai sebagai sumber daya alam mereka. Akhirnya, berkat kesabaran dan tekad kuat, lambat laun kesadaran masyarakat mulai tumbuh. Bang Idin mulai juga mengajak teman-temannya sesama petani penggarap untuk mengikuti langkahnya. Kini mereka berhasil menanam 40.000 pohon produktif di sepanjang bantaran kali. Burung-burung yang dulunya pergi akhirnya kembali. Mata air yang dulu tertutup sampah kembali hidup. Air Kali Pesanggerahan kini sudah normal kembali. Ikan-ikan bisa hidup dan berkembang biak. Sepanjang tepian Kali Pesanggerahan menjadi hijau, burung-burung berkicau setiap hari. Bahkan burung cakakak yang bersarang di tanah dan sudah jarang ditemui di wilayah lain di Jakarta, kini bisa ditemukan. Pohon-pohon yang mulai langka di Jakarta dapat dijumpai di sini. Belum lagi tanaman obat yang jumlahnya mencapai 142 jenis. Di balik sikapnya yang keras, pria kelahiran 13 April 1956 ini ingin membuktikannya. Banyak orang yang benar-benar memahami alam yang dapat menyelamatkannya. Di tangan Bang Idin, Kali Pesanggerahan yang kotor dengan bantaran yang tidak terurus berubah menjadi lahan produktif dan alami. Nah, selanjutnya dari bacaan tadi kita tuangkan pada peta pikiran yang ada di buku siswa sebagai berikut ini ya. Cita-cita Bang Idin, apa kira-kira cita-citanya? Ya, melihat Kali Pesanggerahan Jakarta yang bersih. Kemudian halangan apa yang dihadapi? Ya, banyak anggota masyarakat yang menentangnya karena dianggap sebagai perusuh. Kemudian sikap yang dimiliki Bang Idin, kesabaran dan tekad yang kuat. Nah, usaha apa yang dilakukan? Ya, membersihkan sungai, menyadarkan masyarakat sekitar, kemudian menanam 40.000 pohon. Apa kesimpulanmu terhadap usaha Bang Idin untuk meraih cita-citanya? Ya,
Setiap cita-cita pasti memiliki hambatan. Yang terpenting ialah keuletan menjadikan halangan tersebut sebagai tantangan yang harus dihadapi dengan kesabaran dan pantang putus asa. Cita-cita Bang Idin sungguh mulia. Usaha dan kerja keras telah dilakukan untuk mewujudkan mimpinya yang dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat di sekitarnya. Ada banyak orang seperti Bang Idin yang bercita-cita untuk selalu menjaga dan melestarikan alam sekitarnya. Berikut ini adalah sebuah puisi untuk para pelestari lingkungan Indonesia. Judulnya Penjaga Alamku, karya D. Karitas. Kau tidak pernah lelah, kau tidak pernah putus asa, kau tidak pernah menyerah, mencintai alam di mana engkau dibesarkan. Angin dan badai adalah sahabatmu, hujan dan panas adalah penolongmu, air sungai adalah kehidupanmu, alammu adalah ibumu. Maka engkau menjaganya, maka engkau memeliharanya, maka engkau merawatnya, karena alam adalah ibumu. Nah, selanjutnya dari puisi ini, supaya kita lebih paham, kita bahas pertanyaannya sebagai berikutnya. Nomor 1, berkisah tentang apakah puisi tersebut? Seorang nelayan yang menjaga kelestarian lingkungan, karena tadi dijelaskan sungai itu memberikan penghidupan, berarti dia mata pencahariannya di sekitar sungai. Kemudian usaha apa yang harus dilakukan untuk menjaga alam? Nah, salah satunya menjaga kebersihan air sungai, menangkap ikan dengan alat yang ramah lingkungan, kemudian menanam pohon di sekitar sungai ya. Pertanyaan ketiga, mengapa alam dalam puisi di atas disebut sebagai ibu? Karena alam tempat kita hidup dan memberi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, dengan menjadikan alam ini diumpamakan sebagai ibu, berarti kan kita wajib untuk merawatnya, jadi tidak boleh menyia-nyiakan alam. Dengan begitu, alam akan senantiasa memberikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam membaca puisi perlu memahami tanda jeda ya, untuk mengambil napas. Berikut tata cara yang dapat diterapkan supaya membaca puisi dapat maksimal. Nah, salah satunya deklamasi merupakan salah satu cara membaca puisi tanpa menggunakan teks puisi. Biasanya orang mendeklamasikan puisi harus menghafalnya terlebih dahulu. Membaca puisi memerlukan pelafalan yang jelas, intonasi yang tepat. Selain itu, pemenggalan kalimat juga harus diperhatikan. Dengan demikian, puisi tersebut akan enak didengar dan mudah dipahami isinya. Contohnya dalam menentukan tanda jeda. Di sini tanda jeda ya dituliskan dengan coret 2 yang tanda jeda berhenti agak lama. Kau adalah para penyelamat negeri. Ini tanda coret 1, berhenti sebentar untuk bernapas, biasanya pada koma atau di tengah baris. Kemudian coret 2 ini, jeda 2 ini berhenti agak lama, biasanya koma di akhir baris yang masih berhubungan dengan baris berikutnya. Nah, kemudian kalau sampai 3, berhenti agak lama sekali, biasanya pada titik baris terakhir atau akhir puisi. Jadi ini ketika satu baris terbaca, kemudian coretnya 3, agak lama berhentinya, baru ke baris berikutnya. Nah, Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan hidup seluruh warga penduduknya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Sumber daya alam hayati dan sumber daya alam mineral dalam berbagai rupa tersedia melimpah di Indonesia. Akan tetapi, tidak berarti sumber daya alam itu dapat dikuras habis untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jenis sumber daya alam tersebut memerlukan waktu yang sangat lama dalam pembentukannya. Waktunya tidak sebanding dengan cepatnya sumber daya alam itu digunakan untuk kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam mineral yang dimaksud berupa batuan dan bahan tambang. Batuan dapat berupa pasir, tanah liat, dan semen.
Bahan tambang berupa emas, besi, batu bara, dan minyak bumi. Sumber daya alam hayati berupa tumbuhan dan hewan yang menjadi sumber makanan manusia. Selain itu, tumbuhan dan hewan berperan untuk menjaga keseimbangan alam. Bencana alam yang terjadi, salah satunya karena keseimbangan alam terganggu. Banjir di Jakarta karena sungai-sungai yang tidak dipelihara dan dijadikan tempat pembuangan sampah. Hal ini menyebabkan kerugian yang sangat besar, baik bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya. Alam dan sumber daya memang harus dijaga agar lestari. Semua orang dapat melakukan sesuatu untuk menjaga dan memeliharanya. Jika alam rusak, manusia dan makhluk hidup lain akan kehilangan tempat tinggal dan sumber kehidupan. Oleh karenanya, manusia harus berusaha menjaganya. Salah satunya adalah dengan mengkampanyekan usaha sederhana memelihara lingkungan melalui poster. Nah, selanjutnya ada penugasan ya. Buatlah sebuah poster yang memiliki satu dari dua tema berikut. Pertama, temanya boleh tentang tumbuhan, yang kedua tentang hewan. Kemudian tugas yang kedua membuat peta pikiran ya. Nah, alternatif jawaban yang dipilih bisa semacam ini. Ini poster yang bisa dibuat. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, posternya bumiku rumah. Alternatif jawaban dari peta pikiran tersebut, yang pertama, bagaimana manusia dan makhluk hidup lain memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Nah, manusia memanfaatkan sumber daya alam tumbuhan untuk yang pertama bisa mengurangi polusi karena menyerap karbon dioksida. Yang kedua, penyejuk lingkungan karena tumbuhan menghasilkan oksigen. Yang ketiga, peneduh tempat yang panas dari sengatan sinar matahari. Yang keempat, mencegah terjadinya erosi dan tanah longsor. Yang kelima, penghasil bahan makanan dan minuman dari tumbuhan. Kemudian manusia memanfaatkan sumber daya hewan untuk sebagai hewan peliharaan, kemudian alat transportasi. Yang ketiga, bahan makanan seperti daging, susu, telur. Yang keempat, meringankan pekerjaan manusia. Kelima, dapat diperjualbelikan. Selanjutnya, akibat apa sajakah yang dapat timbul jika sumber daya alam tersebut tidak dilestarikan? Yang pertama, tentunya terjadi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Yang kedua, terjadi kerusakan lingkungan. Yang ketiga, banyak tumbuhan yang punah dan binatang yang punah. Keempat, persediaan sumber daya alam menipis. Yang kelima, kebutuhan manusia seperti sandang, pangan, dan papan tidak terpenuhi. Demikian kegiatan pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya soal latihan bisa dikerjakan pada kolom deskripsi. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.